Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar persamaan kuadrat. Pokok bahasan ini sangat penting karena banyak dipakai untuk menyelesaikan bab matematika yang lain. So, tonton terus sampai habis ya. Oke, secara umum persamaan kuadrat bentuknya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kuncinya di sini. Kalian harus mencari suatu angka P dan Q yang dimana kalau dikali hasilnya A kali C, kemudian kalau dijumlah hasilnya adalah B. Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama adalah X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nih nilai yang cocok untuk menggantikan X atau variabel yang ada di soal agar memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita tahu bahwasannya A nya adalah 1, C nya adalah min 9. Yang pertama kita kerjakan adalah kalikan A dengan C tersebut, yaitu hasilnya adalah min 9. Kemudian nah, kita gunakan beberapa kemungkinan yang ketika dikalikan itu menghasilkan 9. Kemungkinannya berapa saja? Yang pertama yaitu 9 dengan 1. Kemudian ada lagi ya, 3 dengan 3. Seperti itu. Kenapa bukan min 9? Karena nanti berdasarkan nilai B-nya. Jadi lebih mudahnya kita jabarkan dulu hasil yang positifnya. Nah, setelah dilihat ternyata B-nya adalah 0. Maka dari itu coba kita pilah-pilah di antara 91 dan 33 mana yang memenuhi menghasilkan 0. Ya, hasilnya adalah yang 3 dengan 3 ya. Jadi salah satu harus ada yang min, sehingga min 3 ditambah 3 hasilnya nanti 0. Nah, yang 91 berarti tidak kita ambil ya. Ya, setelah itu kita buat bentuk pemfaktorannya, yaitu X min 3 dikali X plus 3 berdasarkan min 3 dan 3. X nya berdasarkan soalnya ya. Kalau di atas X kuadrat berarti kita pakai X. Kalau atasnya 2X kuadrat berarti pakainya 2X. Kalau di atasnya itu soalnya 3X kuadrat berarti kita pakainya 3X. Nah, setelah itu kita keluarkan hasil pemfaktorannya menjadi X min 3 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Insya Allah sudah pada paham ya, karena ini review materi SMP tetapi sangat penting karena semua bab matematika hampir membutuhkan pemecahan masalah menggunakan penyelesaian ini ya. Next kita ke soal yang kedua. Di sini urutannya sudah A, B dan C ya. Tinggal kita kalikan A dengan C. Di situ A nya adalah 1, C nya adalah min 3, sehingga ketika dikali hasilnya adalah min 3 ya. Untuk perkalian 3 kita hanya bisa menjabarkan 3 dengan 1 ya. Tidak ada perkalian lain yang bisa menghasilkan 3. Maka dari itu yang kita pakai adalah 3 dan 1. Hanya saja biar hasilnya negatif, berarti antara 3 dan 1 ada yang negatif. Kuncinya kita melihat nilai B. Nilai B nya adalah min 2. Berarti yang negatif adalah yang 3. Karena ketika negatif 3 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah min 2. Ya, berarti betul ya, min 3 dengan 1. Kemudian kita buat bentuk pemfaktorannya, yaitu X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. Seperti tadi ya, kita keluarkan X min 3 kita sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0, sehingga ketemu jawabannya yaitu X sama dengan 3 dan atau X sama dengan min 1. Lanjut kita ke contoh yang ketiga. Di situ ada soal 2X kuadrat min 9 plus 3X sama dengan 0. Karena urutannya belum A, B dan C, saya ubah dulu menjadi 2X kuadrat plus 3X min 9 sama dengan 0. Tujuannya agar lebih mudah ya, karena konsepnya tadi persamaan kuadrat adalah A, B, dan C. Nah, setelah urutannya seperti ini, baru kita kalikan A dengan C nya, menghasilkan min 18.
Nah, sekarang kita jabarkan perkalian 18-nya. Perkalian 18 itu kemungkinan yang pertama 18 sama 1, kemudian 9 dengan 2, ya, terakhir ada 6 dengan 3 ya. Nah, sekarang tinggal menentukan mana yang akan dipakai melihat dari nilai B-nya, yaitu plus 3. Di antara 3 yang di bawah ini, mana yang memenuhi bisa jadi kalau dijumlahkan atau dikurangi hasilnya 3. 18 sama 1 nggak mungkin, 9 sama 2 nggak mungkin, yang bisa adalah 6 dengan 3. Agar menghasilkan 3 berarti salah satu ada yang negatif. Yang berapa? Ya, yang 3 ya. Karena 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Betul, jadi yang kita pakai adalah 6 dengan min 3. Setelah itu kita buat bentuk pemfaktorannya, yaitu 2x plus 6 dikali 2x min 3. 6 dan min 3 nya mengikuti tadi ya. 2x nya ingat mengikuti soal, karena soalnya adalah 2x kuadrat, maka yang dipakai adalah 2x. Jangan lupa kemudian dibagi lagi dengan 2. Kalau tadi kenapa nggak dibagi 1? Karena sesuatu kalau dibagi 1 hasilnya tetap. Nah, karena ini depannya A nya adalah 2, maka kita bagi dengan 2. Jadi mengikuti nilai A nya ya. Kemudian yang bisa dibagi 2 adalah 2x plus 6. Kita bagi 2 dua-duanya. Di sini yang kadang lupa ya, beberapa hanya membagi 2-nya saja atau 6-nya saja. Ingat, matematika itu adil, jadi yang dicoret dua-duanya, sehingga menyisakan x plus 3 dikali 2x min 3 sama dengan 0. Silahkan kalian kali pelangi, hasilnya nanti pasti sama dengan soal. Ya, setelah itu kita cari nilai x yang memenuhi dengan cara x plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3, atau 2x min 3 sama dengan 0. Ya, kita pindah-pindah dulu ya. 2x sama dengan 3, kemudian x sama dengan 3/2. Jadi x yang memenuhi adalah min 3 dan 3/2. Ya, lanjut ke soal nomor 4. Seperti biasa saya urutkan terlebih dahulu ya. Silakan kalau kalian memang sudah bisa tanpa urut, tidak apa-apa. Di sini saya contohkan agar lebih mudah saja. Sehingga urutannya menjadi min 3x kuadrat min 10x plus 8. Kemudian kita kalikan min 3 dengan 8, hasilnya yaitu min 24. Kemudian kita jabarkan perkalian 24, yaitu 24 dikali dengan 1, 12 dikali dengan 2, maaf salah tulis ya, 12 dikali dengan 2. Next ada lagi yaitu 8 dikali dengan 3, kemudian 6 dikali dengan 4, sepertinya itu ya. Untuk menentukan mana yang dipilih, kita lihat nilai B nya. Jangan lupa ya, nilai B nya disitu adalah negatif 10. Maka untuk 24 dengan 1 tidak mungkin bisa menjadi negatif 10, 12 dengan 2 mungkin, 8 dengan 3 tidak mungkin, 6 dengan 4 mungkin ya, karena 6 tambah 4 bisa 10 ya. Nah, coba kita lihat dari yang 6 dan 4 dulu. 6 dengan 4 agar menjadi negatif 10, maka sepertinya dua-duanya harus bernilai negatif. Jadi min 6 dengan min 4 itu jadi min 10 ya. Tetapi ketika dikalikan, min 6 dikali min 4 hasilnya bukan negatif 24, melainkan 24. Berarti yang 6 dan 4 juga tidak kita gunakan ya. Maka yang akan kita gunakan adalah 12 dengan 2. Yang negatif adalah 12 nya. Kemudian cek min 12 dikali 2 min 24, betul. Min 12 ditambah 2 minus 10, betul ya. Jadi kita ambil min 12 dan 2 nya. Next kita bentuk ke pemfaktorannya, yaitu
min 3x min 12 dikali dengan min 3x plus 2. Nah, misal kalian urutannya mau plus 2 dulu baru min 12, nggak masalah. Yang penting di sini adalah min 3x-nya, menyesuaikan dari soalnya. Kemudian dibaginya juga min 3 karena A-nya adalah min 3. Nah, yang depan ini bisa dibagi dengan min 3 ya. Min 3 dibagi min 3 1, min 12 dibagi min 3 yaitu plus 4. Sehingga ketika kita tulis kembali maka menjadi x plus 4 dikali dengan min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, seperti di awal tadi kita keluarkan dari kurung dengan cara yang pertama x plus 4 sama dengan 0, sehingga x nya ketemu negatif 4. Kemudian yang kedua silakan dicari sendiri, tulis jawabannya di kolom komentar. Semoga paham ya. Terima kasih yang sudah menonton penjelasan ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.